Apakah Yesus yang berbohong? Ataukah penulis dari Injil Matius tersebut yang telah melakukan kebohongan publik mengenai adanya Yesus Kristus? Tidak hanya itu, orang-orang Kristen pun harus memberikan pula jawaban mengenai adanya perilaku yang dilakukan oleh Yesus. Apakah hal itu termasuk sebuah kesalahan dan dosa ataukah tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, para apologet Islam dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan channel Apologet Islam, di mana di konten ini kita akan membahas terkait adanya tokoh sentral di dalam kekristenan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Jika kita memberikan adanya berbagai perilaku yang menyimpang, baik secara hukum dari masyarakat atau negara, baik itu masalah hal agama, mereka selalu menyatakan bahwa itu adalah perilaku dari oknum, tidak menggambarkan dari ajaran Kristen sendiri. Baik perilaku yang diberikan di zaman modern maupun di waktu yang silam. Hal itu terjadi dikarenakan orang-orang Kristen tidak memiliki panutan yang layak untuk dicontoh. Sebagaimana yang dilakukan yang terjadi di internal Kristen. Seperti halnya orang-orang Protestan tidak akan mau mengikuti atas apa yang disampaikan, atas apa yang diyakini oleh paus dan juga para imam atau uskup. Begitu pula sebaliknya. Karena di dalam internal mereka beda keyakinan, beda pula panutannya. Meskipun sama-sama meyakini Yesus sebagai Tuhannya. Nah, kita akan membahas terkait adanya tokoh sentral di dalam perjanjian baru. Karena jika kita membahas adanya tokoh di dalam agama Kristen, para tokoh agamanya, mereka akan menyangkal bahwa itu adalah oknum. Lalu bagaimana dengan adanya kesalahan, dengan adanya dosa? Apakah orang-orang Kristen mau menerima atas apa yang dinarasikan dalam Injil? Itu adalah fakta sejarah ataukah hanya kisah naratif tentang Yesus yang hanya sekadar diimani tetapi tidak mampu diyakini pula bahwa itu adalah fakta sejarah? Sebelum kita mulai, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share channel Apologet Islam, silakan dibantu. Dan ini adalah channel kedua saya. Dan channel pertama adalah Akademi Kristologi. Jadi, jika memang menurut Anda konten-konten yang ada di channel Apologet Islam maupun Akademi Kristologi, silakan dibantu. Dan semoga bermanfaat atas apa yang kami sampaikan. Terkait tentang adanya konten kita kali ini, kita akan membahas mengenai adanya perilaku. Dan adanya pernyataan-pernyataan yang begitu sangat kasar, bahkan menggunakan istilah binatang. Anda bisa melihat konten tersebut yang telah kami bahas di thumbnail ini yang sebelah kanan saya. Silakan Anda cek saja dan silakan Anda lihat ini juga ayat-ayat yang ada di dalamnya. Terkait adanya konten kita kali ini, apakah orang Kristen mampu memberikan jawaban atas apa yang kami tanyakan? Mari kita lanjut. Di dalam Matius pasal 21 ayat 1 hingga 7, di sana dinyatakan bahwa para muridnya, yaitu disuruh oleh Yesus untuk menemukan seekor keledai. Ketika mereka telah menemukan, kata Yesus kepada para muridnya, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Dari pernyataan itu, jika memang benar itu adalah pernyataan Yesus, yang tidak saja harus diimani, tapi juga sesuai dengan fakta sejarah, pertanyaan kita, tentu saja di dalam benak kita sebagai non-Kristen, jika dia adalah Tuhan, tentu saja dia tidak perlu harus mengambil keledai tersebut melalui para murid-muridnya. Ya, seharusnya dia lebih hebat dari para pesulap yang langsung bisa menghadirkan keledai dalam sekejap mata. Tapi mengapa sebagai Tuhan dia harus menyuruh para muridnya dan menyatakan bahwa ia akan mengembalikannya? Adanya kisah pengambilan keledai itu dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga 7. Tetapi adanya kisah pengembalian keledai itu tidak ada sama sekali. Yang menjadi permasalahannya, apakah penulis Injil Matius telah menghapus kisah sebenarnya tentang pengembalian dari keledai yang dilakukan oleh Yesus melalui para muridnya, ataukah memang pernyataan Yesus yang menyatakan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya, itu adalah sebuah narasi yang dinisbatkan untuk menfitnah Yesus?
Bahkan dari kalimatnya pun, Tuhan memerlukannya. Sesuatu hal yang tidak logis. Apakah para muridnya itu tidak kritis? Sampai-sampai nurut di mana dinyatakan Tuhan memerlukannya. Seharusnya sebagai Tuhan, ya dia lebih hebat dari para penyulap. Dia bisa menghadirkan sekejap mata apa yang dia butuhkan. Ketika Tuhan memerlukan sesuatu, maka otomatis dia tidak layak sebagai Tuhan. Tentu saja selain dia, itu membutuhkan dirinya. Dan jika dia membutuhkan sesuatu, maka ada kekurangan. Maka adanya kebutuhan, ketergantungan atas apa yang ada di luar dirinya. Dan itu tidak layak Yesus sebagai Tuhan. Apakah hal itu benar-benar sebuah fakta sejarah yang tidak hanya sekedar harus diimani oleh Kristen? Jika memang iya, lalu bagaimana terkait adanya narasi pengembangan? Apakah Yesus yang berbohong? Ataukah penulis Injil Matius sendiri yang telah menghapus tentang kisah dari adanya pengembalian keledai tersebut? Yang kedua, kita akan pun melihat terkait adanya narasi yang disampaikan dan disebutkan bahwa itu adalah dilakukan oleh Yesus. Yaitu mengenai ketika dia merasa lapar. Yesus merasa lapar. Yesus adalah Tuhan. Baik menurut orang-orang Wanas khususnya, maupun orang-orang yang meyakini adanya Tuhan itu Trinitas. Tetapi bagi orang Trinitas sendiri, bahwa Yesus itu adalah ya sisi kemanusiaannya. Jika Tuhan merasa lapar, tentu saja dia mengalami ketergantungan. Dan bahkan di dalam Matius pasal 21 ayat 18, kita pun bisa melihat hingga kepada ayat ke-20, ternyata Yesus pun melakukan pengutukan. Sudah malapar, sudah tidak tahu bahwa pohonnya itu belum musimnya untuk berbuah, lalu dia mengutuk. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, apakah ini benar-benar sebuah fakta sejarah? Ataukah memang ini merupakan sebuah penghinaan atas apa yang dilakukan oleh penulis Injil Matius terhadap Yesus? Di mana hal itu suatu hal yang tidak mungkin. Tuhan tidak tahu musim buah, Tuhan merasa lapar. Jika hal itu terjadi, maka tentu saja tidak layak Yesus sebagai Tuhan. Karena tidak mungkin yang maha kuasa dalam waktu bersamaan memiliki ketidakmahakuasaan. Itu pada Matius pasal 21 ayat 18 hingga 20. Lalu pada selanjutnya, pada ayat ke-21 kembali dengan pasal yang sama, di sini dinyatakan kata Yesus bahwa di sini ditulis Yesus menjawab mereka atas apa yang ditanyakan oleh para muridnya yang menanyakan bagaimana mungkin pohon ara itu sukanya menjadi kering. Dia menjawab Yesus ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Pertanyaan saya, apakah ada satu saja murid-murid Yesus yang memiliki kemampuan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus katanya di dalam Injil Matius? Adanya murid dari banyaknya murid. Satu saja yang pernah mengangkat itu gunung dan menenggelamkan gunung tersebut ke dalam laut. Jika memang tidak ada, berarti apakah Yesus yang berbohong? Karena salah satu dari ciri keimanan sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus, dia memiliki kemampuan untuk kelebihan, yaitu menenggelamkan gunung yang diangkat ke dalam laut. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak ada sama sekali satu murid Yesus yang melakukan hal demikian. Ataukah memang Injil Matius penulisnya tersebut telah melakukan kebohongan kepada publik mengenai atas apa yang dilakukan oleh Yesus, atas apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya? Itu 3 poin teman-teman dari adanya perilaku yang dilakukan oleh Yesus katanya. Apakah kebohongan tersebut diperbolehkan? Menurut Anda, ya agama manapun saya yakin tidak ada yang membenarkan adanya kebohongan dilakukan oleh seseorang. Lalu bagaimana dengan atas apa yang dinarasikan misalnya pada Matius pasal 21 ayat 21? Apakah Yesus yang berbohong? Ataukah penulis dari Injil Matius tersebut yang telah melakukan kebohongan publik mengenai adanya Yesus Kristus? Tidak hanya itu, orang-orang Kristen pun harus memberikan pula jawaban mengenai adanya perilaku yang dilakukan oleh Yesus.
Apakah hal itu termasuk sebuah kesalahan dan dosa ataukah tidak? Karena bagaimana mungkin sebagai tokoh sentral, sebagai Tuhan, melakukan hal-hal yang di luar nalar dan melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Suatu hal yang wajarkah jika ada Tuhan melakukan pengambilan suatu barang tetapi tidak dikembalikan? Apakah wajar jika ada Tuhan yang menjadi panutannya orang-orang Kristen, apapun denomnya, ternyata melakukan sebuah kebohongan? Apakah hal itu tidak termasuk dosa? Dan agama mana yang memperbolehkan melakukan kebohongan? Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tunggu sejauh mana orang-orang Kristen berkonsisten dalam mengimani Injil. Di mana menurut mereka bahwa kitab Injil tidak saja membangun iman Kristen, tapi juga memiliki muatan sejarah. Apakah yang disampaikan di dalam Injil Matius itu bermuatan sejarah pula atas apa yang diucapkan, yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita tunggu jawabannya. Maaf jika sekiranya saya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.